ada di pedalaman tuh Pak, yang tidak terjamah dengan teknologi gitu, tapi dia kan biasanya punya agama nenek moyangnya tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vitamin C. Kali ini kita akan membahas agama lagi bersama dengan rekan Bas Ustadz Haji Mustafik. Gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bang Indra sehat ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bikin konten lagi nih Pak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa dimudahkan lah dalam buat hal-hal yang baik dalam membantu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang ini nih rukun Islam. Kan rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada zakat dan seterusnya gitu ya Pak. Nah yang mau saya bahas pertama itu syahadat tuh Pak. Ya ya. Nah syahadat itu mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail untuk teman-teman yang mungkin dengar setiap misalkan dari wawasan yang tahu ya cuman itu aja gitu, tapi nggak tahu lebih detailnya gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut gitu Pak. Oke, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya persaksian. Persaksian bahwa seseorang itu dia telah masuk ke dalam agama Islam. Ibarat sebuah gedung, maka syahadat ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam gedung tersebut. Kalau saya ibaratkan Islam adalah sebuah gedung, maka syahadat ini adalah pintu gerbangnya. Kalau orang sudah masuk ke dalam pintu gerbang itu, maka dia sudah termasuk orang yang dalam agama Islam. Syahadat terbagi menjadi dua. Tapi dua ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi. An, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Jadi itu yang disebut dengan syahadat tauhid. Artinya dia benar-benar mengesahkan hanya satu-satunya Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Selain Allah bukan Tuhan dan tidak wajib disembah. Sedangkan yang kedua, syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Jadi dia mengesahkan Allah, sekaligus dia juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sah hukumnya orang yang bersyahadat tapi hanya mengucapkan syahadat tauhid tanpa melaksanakan syahadat Rasul. Ada contoh yang menarik di zaman sahabat, yaitu ada paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi yang sangat setia, memperjuangkan, melindungi, membantu, menyokong perjuangan Islam. Dia adalah palang pintu, siapapun yang akan menyakiti Nabi maka berhadapan dengan Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ini, dia sampai waktu meninggalnya dia belum mengucapkan syahadat Rasul. Dia baru mengucapkan syahadat tauhid, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya yang satu-satunya wajib disembah, tapi dia tidak mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Karena sewaktu Abu Thalib mau meninggal, pemuka-pemuka Quraisy, kafir Quraisy datang, "Hei Abu Thalib,
kamu berarti mengingkari agama nenek moyang kamu kalau mau mengikuti ajaran Muhammad. Maka kami pemuka Quraisy tidak sependapat dengan pendapatmu itu untuk mengikuti agama Muhammad. Karena Muhammad adalah anak kemarin sore. Kita sendiri tahu kapan dia lahir, bagaimana kehidupannya. Akhirnya Abu Thalib dalam kebimbangan, sehingga akhirnya sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad sangat sedih sekali dengan meninggalnya Abu Thalib, tapi Abu Thalib belum memeluk agama Islam yang sempurna, yaitu belum mengucapkan syahadat Rasul. Sehingga Nabi Muhammad selalu bersedih berdoa kepada Allah agar Abu Thalib diampuni. Tetapi Allah sendiri mengingatkan kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus mengucapkan syahadat sempurna, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Orang yang sudah mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, maka dia sudah termasuk orang Islam, atau orangnya disebut dengan orang Muslim karena orang yang beragama Islam. Tapi sebaliknya, orang sebaik apapun, sehebat apapun dia memperjuangkan Islam, kalau dia belum masuk ke dalam pintu gerbang Islam itu sendiri, dia belum mengucapkan kalimat syahadat, maka dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Jadi kalau misalkan dari lahir dia sudah beragama Islam gitu Pak, tapi tidak melisankan gitu Pak, terus juga dia tidak beribadah juga, itu gimana Pak? Ya, setiap manusia adalah lahir dalam keadaan Islam. Islam ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, menjadikan ia Nasrani. Seandainya ada seorang anak, kemudian dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, tetapi dia tidak mengamalkan syariat agama Islam, kemudian dia mati dan matinya sudah dewasa, kecuali matinya masih anak-anak, maka dia belum mendapatkan dosa, berarti dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah akil balik, maka dia tidak melaksanakan ajaran Islam, berarti dia sudah berdosa. Kalau dia sudah berdosa, berarti matinya akan masuk ke dalam neraka. Nah, kalau misalkan yang ada di pedalaman tuh Pak, yang tidak terjamah dengan teknologi gitu, tapi dia kan biasanya punya agama nenek moyangnya tuh Pak, itu gimana Pak menurutnya? Iya, pertanyaan sangat bagus. Kalau misalnya yang di pedalaman, yang tidak terjangkau dakwah, dakwah juga, yang tidak terjangkau ajakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau tidak ada seruan dakwah yang sampai kepada mereka. Sebenarnya kalau orang itu menggunakan akalnya, maka dia akan bisa menemukan agamanya. Kalau dia mengetahui tentang dirinya, dia sudah diberikan oleh Allah berupa akal fikiran. Dengan akal fikiran, maka dia akan menemukan siapa Tuhannya. Dalam sebuah maqalah dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Jadi asalkan dia mau menggunakan akal pikirannya,
pasti dia akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya dia memeluk agama Islam. Nah kalau misalkan nih Pak ada orang yang bisa dia berdonasi, dia terus berbaik banget nih sama ngebantu banget lah dakwah-dakwah Islam gitu, tapi dia tidak melisankan gitu Pak, itu gimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Kadang-kadang memang ada ini orang yang model seperti ini. Jadi perbuatannya memang sudah sangat bagus. Iya. Dia sering mendonasikan dari hasilnya. Ya. Kemudian dia juga membantu, katalah untuk perbaikan jalan, Betul. pembangunan masjid, menyantuni anak yatim, kemudian menyantuni orang-orang fakir miskin. Tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka bagaimana hukumnya? Dia tetap tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Iya. Tapi kalau untuk di dunianya, dia akan mendapatkan. Orang menganggap dia sebagai pahlawan, menganggapnya sebagai dermawan, orang menganggapnya sebagai orang yang soleh. Tapi karena dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut belum mendapatkan pahala dari Allah. Dia hanya mendapatkan penghargaan dari manusia. Contohnya yang lebih mudah seperti begini. Ada orang yang pekerjaannya setiap hari, katalah dia menyapu jalanan. Oh iya. Ya, dia menyapu jalanan. Bahkan mungkin lebih rajin dari pasukan oranye, Iya. atau pasukan yang dinas kebersihan. Tapi karena dia tidak terdaftar di dinas kebersihan, maka begitu akhir bulan dia tidak akan mendapatkan gaji dari dinas kebersihan karena memang dia tidak terdaftar. Tapi pekerjaan dia untuk menyapu jalanan jelas orang-orang mengapresiasi, Terbantu. orang-orang menghargai, ya itu adalah pekerjaan yang baik. Hanya saja karena dia belum mendaftar di dinas kebersihan, maka di akhir bulan dia tidak mendapatkan gaji. Contoh satu lagi, misalnya begini. Pintu gerbang masuk ke dalam perguruan tinggi adalah dia mendaftar sebagai mahasiswa. Kemudian dia mendapat nomor induk mahasiswa. Betul. Sekarang misalnya ada orang yang setiap hari ikut kuliah, ikut belajar. Ya. Iya. Kemudian begitu nanti setelah 4 tahun dia tamat sebagaimana yang lain. Maka walaupun dia lebih pintar katalah daripada yang terdaftar, Iya. tapi tetap dia tidak akan mendapatkan gelar sarjana karena dia tidak terdaftar. Jadi ilmu yang diperoleh memang dia dapat. Sama kayak Sama. soalnya dia belajar juga soalnya. Betul ya. Sama seperti orang yang bekerja tadi nyapu jalan, pekerjaannya diapresiasi orang. Tapi karena dia tidak mendaftar, maka dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Oleh sebab itu, syahadat sangat penting sekali, sehingga sebelum orang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain, yang pertama harus bersyahadat terlebih dahulu. Oke, makasih teman-teman yang sudah menyimak videonya. Sekarang tanya jawab ya. Pertanyaannya yang pertama adalah tips memilih majelis ilmu. Mungkin teman-teman yang mau datang tapi takut gitu Pak, takutnya malah sesat atau nggak benar gitu sesuai dengan Islam, itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk memilih majelis ilmu, yang pertama kita harus melihat apa yang ada pada majelis ilmu itu sifatnya terbuka atau tidak, Iya. eksklusif atau inklusif. Kalau yang terbuka berarti insya Allah ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, tidak sembunyi-sembunyi. Satu, jadi kalau kita memilih majelis ilmu yang sifatnya terbuka, yang siapa saja boleh datang ke situ, tidak ada persyaratan macam-macam. Nah, iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat yang dipelajari, ya, yang dipelajari. Misalnya, karena kita mau menuntut ilmu agama, Al-Quran yang dipakai sama atau tidak? Iya. Sebab kadang-kadang ada Al-Quran yang tidak sama. Kalau untuk mengetahui Al-Quran yang benar atau tidak, kalau di Indonesia gampang. Kalau Al-Qurannya yang ada tanda tashih
dari Lajnah Pentaskhih Al-Quran, berarti itu Al-Quran yang bisa dipertanggungjawabkan. Al-Qurannya sudah diperiksa oleh panitia, yang para panitianya ini adalah para ahli Al-Quran, dan umumnya mereka adalah para hafiz Al-Quran. Jangan, oh ini Al-Qurannya beda, ini Al-Quran khusus untuk kita, nggak ada di tempat lain. Itu jangan. Kalau yang seperti itu jangan. Atau juga kalau misalnya tempatnya tidak terbuka, kalau ngaji tempatnya harus ngumpet-ngumpet, ya. Kemudian yang datang juga tertentu, nggak boleh ngajak-ngajak yang lain. Itu juga harus waspada, karena boleh jadi yang sifatnya tadi tidak terbuka, padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa saja boleh datang ke situ, bahkan yang bukan beragama Islam sekalipun, kalau dia mau mengaji silahkan, mau berdebat juga silahkan. Nanti dengan adanya tukar pikiran tadi, dengan diperkuat dengan dalil akli tentunya, karena mereka belum iman kepada Al-Quran dan hadis, tapi banyak yang bisa diterima. Jadi tipnya yang pertama yaitu majelis taklimnya benar-benar terbuka, kemudian Al-Qur'annya sama, yaitu Al-Qur'an yang ditaskhih oleh lembaga pentaskhih Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, yang datang ke majelis taklim itu bebas siapa saja, tidak ada persyaratan tertentu. Apalagi ada persyaratan biasanya harus dibaiat tertentu, harus perjanjian. Kamu tidak boleh menyampaikan kepada yang lain kecuali hanya sekelompoknya saja. Maka yang seperti itu harus lebih hati-hati, harus lebih selektif. Kalau ada yang mau ngaji kok harus ada ketentuan-ketentuan tertentu, itu harus menjadi bahan kewaspadaan bagi kita. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, kalau misalkan kita udah mau datang ke majelis ilmu, persiapannya apa aja tuh Pak yang mudahnya gitu? Oke. Jadi kalau kita mau datang ke majelis ilmu, kita persiapannya yang pertama yaitu kita akan mengambil ilmu dari ustadz yang menyampaikan di situ. Jadi jangan kita sudah begitu datang, jangan sampai kita akan mencari perbedaan, mencari kontradiksi. Tapi kita datang ke situ untuk mencari persamaan. Jadi ibaratnya kita datang ke tempat itu, kita menyediakan gelasnya gelas kosong. Sehingga kalau gelas itu kosong, maka diisi akan lebih mudah. Tapi kalau gelasnya sudah terisi, ya, kita tidak mengosongkan dulu, sudah ada isinya, apalagi isinya tadi mencari yang kontradiksi-kontradiksi, maka nanti bukannya airnya bisa masuk, tapi malah airnya akan muncrat. Ilmunya bukannya diterima, tapi ilmunya bahkan akan menjadi bertolak belakang. Jadi kita harus menyiapkan seperti dulu. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa mengulang lagi apa yang disampaikan dalam majelis ilmu tadi, ya paling tidak kalau zaman dahulu kita harus membawa buku dan pulpen. Kalau zaman sekarang, zaman teknologi modern, ya tidak perlu buku dan pulpen. Kita membawa HP juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ditulis, diketik boleh. Atau sekarang kalau mau ngetik juga terlalu lama, direkam aja. Nanti di rumah baru disalin. Tapi usahakan memang, karena alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajarkan kepada hambanya ilmu itu dengan perantaran kalam, dengan perantara tulisan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz, katakanlah dalam bentuk ringkasan, mungkin dia video atau rekaman, maka akan lebih sistematis kalau kita susun dengan tulis tangan, dengan bahasa kita sendiri. Kalau sudah disusun dengan bahasa kita sendiri, akan lebih mudah diingat daripada susunannya masih susunan bahasa Ustadz. Sama juga kalau misalnya kita membaca buku juga seperti itu. Kalau kita ingin agar apa yang kita baca akan lebih bisa meresap ke dalam akal pikiran kita, jangan pakai bahasa buku, tapi kita ringkas menggunakan bahasa kita sendiri, sehingga akan menyampaikannya lebih mudah karena sudah disesuaikan dengan otak kita.
Itu akan lebih mudah seperti itu. Oke, makasih teman-teman yang udah menyimak video ini sampai habis. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan tema rukun Islam yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.